Halo sahabat semua, dimanapun kalian berada, kita jumpa kembali bersama Mimin, yang pastinya akan memberikan rangkuman alur cerita film yang terbaik buat sahabat semua. Bagi sahabat yang terkadang tidak sempat nonton film karena banyaknya tugas dan pekerjaan yang menumpuk, sehingga membuat sahabat susah buat nyempatin waktu nonton film. Nah, sahabat bisa melihat saja rangkuman alur cerita film di channel Ki Bercerita ini. Dalam channel ini, semua film dibawakan dengan cerita yang mudah dimengerti dan enak diikuti sehingga membuat kita lebih betah dan nyaman menontonnya. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta menekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan rangkuman alur cerita film yang terbaik. Tentu saja, sahabat semua sangat ingin mengetahui, bagaimana rangkuman alur cerita film ini bukan? Mari kita lihat bersama bagaimana rangkuman alur cerita film ini. Sekarang saatnya, mari kita simak bersama video ini, selamat menikmati. Halo sahabat, kali ini Mimin akan membagi ringkasan alur cerita film Mendarat Darurat, yang merupakan film komedi romantis Indonesia dan salah satu pemerannya adalah Luna Maya. Di sini Luna Maya memegang peran sebagai seorang wanita pelakor. Luna Maya pada film ini akan berperan sebagai Kania. Film Mendarat Darurat diproduksi oleh MD Pictures, dan diperkirakan film ini akan meledak saat pemutarannya berlangsung nanti. Film Mendarat Darurat adalah film yang disutradarai oleh Panji Pragiwaksono, dengan produser Manoj Punjabi, yang sudah ditetapkan akan ditayangkan perdana pada tanggal 8 September tahun 2022 nanti. Panji Pragiwaksono mulai kembali memproduksi film, setelah salah satu penyutradaraannya, yakni Partikelir, yang dirilis pada tahun 2018. Saat ini Panji Pragiwaksono digandeng oleh MD Pictures, memproduksi sebuah film komedi romantis. Panji Pragiwaksono mengatakan, bahwa dirinya banyak mengambil pelajaran dari produksi sebelumnya, yaitu Partikelir dalam produksi film Mendarat Darurat ini. Film ini mulai ditulis naskahnya oleh Panji Pragiwaksono dari tahun 2018, Panji Pragiwaksono dibantu oleh Sani Budi Pandita dan Gamila Arif dalam penulisan film Mendarat Darurat ini. Dan juga ikut serta di dalamnya, sebagai konsultan komedi di film Mendarat Darurat ini, yaitu Abdur Arsyad dan Barry William. Pada film ini, Luna Maya akan bermain bersama Reza Rahadian, Marissa Anita, dan juga Panji Pragiwaksono. Reza Rahadian dipilih untuk memegang peran pada film ini. Reza Rahadian dipercayai oleh Panji Pragiwaksono, karena Panji Pragiwaksono yakin, Reza Rahadian adalah seorang sosok yang dapat memerankan karakter apapun. Setelah sukses dengan series Layangan Putus, Reza Rahadian kembali menjadi peselingkuh di film Mendarat Darurat ini. Luna Maya yang memerankan Kania, bermain sebagai seorang perempuan karir modis, yang memiliki sikap mandiri, keras dan juga jutek, tapi justru sifat-sifatnya inilah, ternyata yang membuat Reza Rahadian yang memerankan Glenn Prasetya, menjadi tertarik kepadanya. Selain Reza Rahadian, Luna Maya dan Marissa Anita, Panji Pragiwaksono juga turut mengambil bagian, bersama Dewi Irawan, Asri Welas, Tamara Geraldines, Soleh Solihun, dan masih banyak lagi. Awalnya Kania dan Glenn Prasetya bertemu di sebuah pekerjaan. Mereka berdua saling jatuh cinta dan akhirnya menjalin hubungan perselingkuhan. Diceritakan bahwa Glenn Prasetya, yang telah menikah dengan Maya yang diperankan oleh Marissa Anita, pada akhirnya jatuh hati kepada Kania. Dan ternyata, niat selingkuh dari Glenn Prasetya tersebut, mendapat dukungan dari sahabatnya, yaitu Yahya, yang diperankan oleh Panji Pragiwaksono. Mendarat Darurat, merupakan film kedua dari Marissa Anita, yang rilis pada tahun 2022, yaitu setelah Arini by Love.ing yang merupakan spin-off dari Love for Sale. Di mana Marissa Anita, SPD, MA, merupakan seorang aktris, jurnalis, dan pembawa acara Indonesia. Marissa Anita merupakan perempuan kelahiran Surabaya, tanggal 29 April tahun 1983, dengan zodiak Taurus, dan merupakan lulusan dari Universitas Atmajaya Jakarta, University of Sydney, dan Loborov University. Dalam film ini, Panji Pragiwaksono sebagai sutradaranya, di akun media sosial mengatakan,
bahwa film ini menceritakan sebuah kisah perselingkuhan yang dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda oleh 3 orang. Diceritakan bahwa Glenn Prasetya bertemu dengan Maya pada saat permulaan perkuliahan, yaitu ospek di universitas. Maya di sini diceritakan sebagai senior dari Glenn Prasetya. Sebagai senior yang cantik, rupa-rupanya Maya membuat Glenn Prasetya jatuh cinta kepadanya, dan cintanya Glenn Prasetya tersebut ternyata tidak bertepuk sebelah tangan, hingga akhirnya Glenn Prasetya memutuskan untuk menikahi Maya setelah sekian lama menjalin hubungan kekasih dengannya. Pernikahan Glenn Prasetya dan Maya pada mulanya baik-baik saja, dan tampak terlihat sangat harmonis, layaknya pengantin baru. Namun rupa-rupanya, dalam perjalanan tersebut, kebosanan melanda Glenn Prasetya, sehingga ia mulai merasa ada di ujung tebing, dan semua terasa serba sensitif. Hal ini tambah buruk lagi keadaannya, ketika Maya malah mulai menuduh Glenn Prasetya berselingkuh, tanpa memiliki alasan yang jelas. Sayangnya, dengan gegabah Glenn Prasetya malah nekat, mengamini tuduhan perselingkuhannya tersebut. Setelah mendapat saran dari temannya untuk selingkuh, Glenn Prasetya pun kemudian menjatuhkan pilihannya pada Kania, salah satu teman kantornya yang cantik. Hingga akhirnya, pernikahan yang baru saja dilaksanakan tersebut, tampaknya terlihat akan menghadapi sebuah masalah yang sangat rumit, karena diceritakan bahwa Maya sebagai istri sah dari Glenn, akan menjadi korban perselingkuhan. Saat itu, Glenn Prasetya membuat sebuah skenario agar bisa pergi, dengan alasan karena urusan tujuan pekerjaan, Glenn Prasetya harus berangkat ke Malang. Dan Glenn Prasetya memesan sebuah tiket perjalanan ke Malang menggunakan pesawat. Namun ternyata urusan pekerjaan itu hanya siasat Glenn saja agar dapat bertemu dengan Kania di hotel, sehingga Glenn mempunyai alasan yang dapat dikatakan kepada Maya, agar ia bisa pergi beberapa hari bersama Kania. Namun kisah ini menjadi benar-benar rumit, ketika ternyata saat Glenn Prasetya dan Kania berada di hotel tersebut, dan melihat siaran televisi di hotel, ternyata pesawat yang ditumpangi oleh Glenn, mengalami suatu kecelakaan, dan dinyatakan di berita tersebut, bahwa seluruh penumpang dari pesawat tersebut meninggal dunia, dan ternyata Maya sama sekali tidak tahu kalau selama ini ia dibohongi oleh Glenn Prasetya. Hal ini membuat Glenn Prasetya terkejut dan panik, karena diberitakan di televisi yang ditontonnya tersebut, bahwa dirinya sudah meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat yang ditumpanginya tadi. Terlebih-lebih lagi, Glenn Prasetya melihat Maya, yang sedang diwawancarai oleh wartawan sebagai salah seorang dari orang yang kehilangan suaminya, karena diakibatkan kecelakaan pesawat tersebut. Karena saat itu secara kebetulan Glenn Prasetya dan Kania, sedang berada di sebuah tempat, di seberang tempat wawancara antara Maya dan wartawan itu berlangsung. Proses syuting dari film Mendarat Darurat ini ternyata sempat tertunda, karena tadinya direncanakan akan dilakukan pada bulan April tahun 2020. Hanya saja, karena terkena dampak penyebaran pandemi COVID-19, mengakibatkan proses syutingnya ditunda. Dan akhirnya syuting film Mendarat Darurat ini dapat dilaksanakan setelah dinyatakan bahwa pandemi COVID-19 mulai mereda. Bagaimana menurut sahabat? Apakah perselingkuhan Glenn Prasetya akhirnya terungkap oleh Maya? Karena seperti kita ketahui semua, wanita sangat peka perasaannya. Halo sahabat sekalian, sebelum kita mengakhiri video ini, tentu saja sebelumnya, channel Ki Bercerita harus mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe channel ini. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channel Ki Bercerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, jika kalian menyukainya, serta menekan bel notifikasinya, agar sahabat semua mendapatkan notifikasi video terbaru, dari channel Ki Bercerita ini. Mimin juga mengharapkan, agar para sahabat, turut men-share video ini ke teman-teman sahabat semua. Tentunya partisipasi sahabat semua, untuk subscribe, like, komen dan share, channel Ki Bercerita ini, sangat berarti buat Mimin, untuk menambah semangat dan energi. Dan tentu saja channel Ki Bercerita, akan selalu mencari dan menambahkan, rangkuman alur cerita film yang terbaik, pada channel ini. Semoga, apa yang sudah kita tonton tadi, dapat kita nikmati bersama,
dan juga dapat menambah wawasan para sahabat tentang perfilman yang ada pada saat ini. Masih banyak rangkuman alur cerita film yang terbaik yang akan kita kupas nantinya, dan semoga semakin lama rangkuman alur cerita film tersebut semakin mengasyikkan untuk kita perbincangkan bersama sahabat-sahabat lainnya dan juga bersama dengan handai taulan kita. Semakin banyak rangkuman alur cerita film yang kita ketahui, maka semakin asik juga ajang kumpul kita untuk membahas hal-hal dunia hiburan perfilman kita di tanah air tercinta Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih Mimin haturkan kepada para sahabat sekalian yang sudah mempercayakan channel Ki Bercerita ini untuk menjadi salah satu sumber rangkuman alur cerita film yang terbaik dari sahabat sekalian. Semoga hari-hari para sahabat tetap terjaga dalam kondisi tetap semangat dan bahagia, juga dalam kondisi kesehatan yang prima. Salam persahabatan.